Saya Noviana Putri Prihatin Tias SPD akan melaksanakan kegiatan pembelajaran PPL 3 PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Hamzah Wadi. Berikut kegiatan pembelajaran di kelas 5, tema 3, subtema 2 dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Izun sehat? Alhamdulillah ya. Semuanya sehat, bisa belajar pada hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya, bersama-sama. Tadi yang berangkatnya paling awal, tadi Bu Guru lihat Mas Rifi ya, dipimpin untuk berdoa. Silakan Mas Rifi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah perkaraku untuk menerima ilmu yang akan Kau limpahkan padaku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pengertian padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang mengabulkan segala permohonan. Amin. Terima kasih sudah berdoa nih. Semoga pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sebelumnya Bu Guru akan absen terlebih dahulu ya. Alena Rakilanoya. Hadir. Mbak Alena sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dava Septiadi Syawal. Hadir. Mas Dava sehat? Sehat. Febriana Syafira. Hadir. Mbak Febriana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Izul Haq Barakah Hamidun. Hadir. Mas Izul sehat? Sehat. Kesia Dwi Ananda. Hadir. Mbak Kesia sehat? Sehat. Mas Rendika Putra Pratama. Hadir. Mas Rendika sehat? Sehat. Mbak Zahra Cynthia Zafika. Hadir. Ya, Mbak Zahra sehat? Sehat. Ya, terus kemudian Mas Rifi Wahyu Pratama. Hadir. Mas Rifi sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semangat belajar?
sebagai wujud nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa nggih? Bisa. Semuanya berdiri dulu. Nyanyinya yang semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi ya. Ayo lebih semangat lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, masih tetap posisi berdiri nggih. Ya, agar lebih semangat lagi, tepuk PPK dulu nggih. Yang semangat jangan loyang nggih. Nggih. Iya. Tepuk PPK. Patriot, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yeay! Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, anak-anakku, kemarin kita telah belajar di tema 3, subtema yang pertama di pembelajaran yang ke-6 ya. Kemarin kita belajar tentang toleransi keberagaman dalam masyarakat dan juga keragaman alat musik Indonesia ya. Itu pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran 1, yakni tentang iklan media ya. Iklan berdasarkan media dan juga gangguan alat-alat pencernaan manusia. Untuk itu silakan alat tulisnya dan juga buku boleh dikeluarkan dari tas anak-anak semuanya. Alat tulis keluarkan, LKS-nya. Posisikan semuanya sudah siap belajar. Sudah? Sudah? Silakan dibuka LKS-nya halaman 52.
karena kita akan belajar di tema 3, subtema yang kedua. Pembelajaran yang pertama tentang iklan berdasarkan media dan juga gangguan alat-alat pencernaan manusia. Kalian anak-anak harus tahu tujuan kita belajar hari ini. Tujuannya karena kita ada 2 muatan pelajaran. Yang pertama muatan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah setelah mengamati video iklan media cetak dan elektronik, anak-anak semua diharapkan mampu membandingkan iklan media cetak dan media elektronik dengan tepat. Ya, nanti ada video guru tayangkan. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar iklan, peserta didik mampu melengkapi tabel pengamatan dengan tepat. Nah, itu untuk muatan bahasa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk muatan IPA yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru tentang gangguan alat-alat pencernaan, peserta didik atau anak-anak semuanya diharapkan mampu memperinci berbagai macam gangguan alat pencernaan. Tepuk fokus dulu supaya kita diberikan konsentrasi. Karena kita belajar tidak perlu main-main, tidak perlu bersenda-gurau. Begitu? Iya. Tepuk konsentrasi atau tepuk fokus Tepuk fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Fokus dulu kepada apa yang guru akan jelaskan. Begitu? Iya. Nah, sebelum kita belajar, guru punya percakapan percakapan tentang apa yaitu antara siapa dengan siapa? Antara Dayu dengan Udin dan juga Lani. Ada 3 berarti ada 3 percakapan, ada 3 anak yang sedang bercakap-cakap. Siapa yang mau memperagakan percakapan tersebut? Ayo, siapa yang berani? Mbak Febriana, Mas Dava, Mbak Zahra. Pintar, berani? Iya. Mbak Febriana sebagai siapa? Dayu. Mbak Zahra? Lani. Kemudian Mas Dava? Iya. Betul Udin. Boleh dibacakan secara bergantian. Gitu Iya. Silakan Dayu. Semalam aku melihat iklan tentang obat baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat-kalimat iklannya juga bagus-bagus. Iya, terima kasih, beri tepuk tangan. Mbak Febriana, Mbak Zahra, dan Mas Dava sudah berani tidak boleh malu-malu harus berani ketika guru punya percakapan. Mbak Febriana, Mbak Zahra, dan Mas Dava sudah berani memperagakannya sudah berani membacakan. Tadi percakapan Dayu, Udin, Lani itu menceritakan tentang apa? Tentang iklan. Tentang apa? Iklan mereka bercakap-cakap tentang iklan apa itu? Media dan elektronik. Iklan berdasarkan media Iya, mereka bercakap-cakap tentang iklan berdasarkan media.
sebelumnya guru punya video. Kalian simak dulu video yang akan Bu Guru tampilkan ya. Kalian bisa mencatat hal-hal penting yang terdapat pada video. Halo sahabat pintar, selamat datang di channel Karina Tajudin atau panggil saja Budai. Iya. Halo sahabat pintar, masih ingat tentang iklan? Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Sahabat pintar, kita akan membahas perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau disebar di media cetak. Iklan media cetak yang pertama ya. Surat kabar. Iklan media cetak ini bersifat tertulis. Iklan media cetak. Yang pertama, iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja berulang-ulang. Kalau media cetak itu bisa dilihat secara Iklan media berulang-ulang. cetak hanya ditangkap dengan menggunakan indera penglihatan. Dan yang ketiga, iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Lalu yang keempat, penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas. Hanya beberapa baris saja. 5. Iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Dan yang keenam, iklan media cetak menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas. Sekarang, iklan media elektronik yang merupakan iklan yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Sedangkan perbedaan media cetak dengan media elektronik, media elektronik 1, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. 2, menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. 3, menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. 4, liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang. 5, bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. 6, media yang digunakan melalui sarana elektronika seperti televisi, radio, dan internet. Nah, itu contoh-contoh iklan media cetak. Nah, itu contoh iklan media elektronik ya. Berupa iklan layanan masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Nah, itu video tentang apa tadi ya? Tentang apa ya tadi? Tentang media, berdasarkan media. Ada iklan apa saja tadi? Tentang iklan media cetak dan juga iya, karena medianya. Nah, iklan berdasarkan media tadi iklan media cetak. Dari namanya saja media cetak, berarti medianya berupa media cetak, berarti adalah iklan yang penyebarannya melalui media cetak. Satu lagi tadi apa ya?
iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iya, barang-barang elektronik seperti apa ya? Barang elektronik itu seperti apa? Televisi, radio ya, bisa juga di komputer atau laptop atau HP, gitu nggih? Kita pelajari selanjutnya. Nah, Bu Guru punya contoh iklan media cetak. Ini adalah iklan-iklan media cetak. Kalian pernah melihat dari ketiga iklan ini mungkin salah satunya? Pernah atau tidak? Pernah. Di mana? Kalau iklan media cetak di mana? Iya, poster ya. Iya, itu poster. Kemudian di koran. Atau Bang Esya pernah melihatnya di koran. Kemudian di mana lagi? Di majalah. Yang Bu Guru tampilkan ini yang gambar makanan itu adalah iklan media cetak yang bentuknya dalam bentuk poster. Kemudian yang tengah itu apa? Reklam ya. Reklame itu bisa kalian jumpai di jalan ya. Kalian biasanya melihat di jalan-jalan. Di mana ya? Di perempatan biasanya kalian melihat ada reklame. Kemudian yang sebelah kanan itu apa? Iklan baris. Satu lagi iklan baris. Iklan baris kalian bisa melihat di mana? Di koran ya. Di koran itu biasanya ada iklan baris menjual mobil, menjual motor seperti itu nggih. Ya, itu contoh dari iklan media cetak. Tadi di video sudah disampaikan ya. Kalau iklan media cetak itu bagaimana sih? Apa suaranya ada suara atau tidak? Tidak ada suara ya. Aduh, maaf ya Bu Guru agak sedikit batuk. Iklan media cetak itu tidak bisa didengar ya, tidak ada suara, tidak bersuara. Namanya saja media cetak, jadi tidak ada suaranya ya. Kemudian kira-kira gambarnya bagaimana? Diam ya, diam, tidak bergerak. Iya apa tidak? Iya, gambarnya diam, tidak bergerak. Kemudian kalau iklan media cetak bisa dilihat berulang-ulang kali ya, tidak seperti di media elektronik. Itu tentang iklan media cetak. Sedangkan kalau media elektronik, kalian bisa melihatnya di mana tadi? Di televisi, radio, internet. Iklan di televisi, di radio, di internet. Di mana ya Mbak Sarah? Kalau media elektronik, iklan di media elektronik di mana saja kita bisa menemuinya? Di televisi, di radio, di internet. Ya. Kalau kalian menemukan iklan di televisi, pernah melihat? Ya, setiap hari ya, kalian melihat televisi. Di sana ada iklan. Iklannya ada suaranya atau tidak? Ada ya. Kalau di televisi ada suaranya. Terus apa lagi? Gambarnya bergerak. Apa lagi? Tadi gambarnya bergerak, ada suaranya. Apa Mbak Zahra? Yang keras Mbak Zahra? Jangan malu-malu. Iya betul kata Mbak Zahra, iklannya hanya sekilas ya, tidak bisa kita lihat terus menerus.
lisan. Kita hanya bisa mendengarnya. Kemudian yang ketiga adalah iklan di internet. Kalau di internet kita bisa menjumpainya di mana ya? Di HP, di laptop, di komputer. Iya, biasanya itu di HP kalian muncul iklan ya. Itu termasuk iklan media elektronik. Iya. Di sana bagaimana kira-kira? Kalau iklan di internet itu bagaimana ya? Apakah gambarnya bergerak? Bergerak. Ada suaranya? Ada. Kalau di internet dengan di televisi hampir sama ya? Iya, sama. Gambarnya bergerak, ada suaranya, dan juga hanya sekilas ya. Tidak bisa kita lihat berulang-ulang kali ya. Beda dengan iklan media cetak. Kalau di media cetak kita bisa melihatnya berulang-ulang kali. Kalau di radio tadi bagaimana ya Mas Izul? Apakah bisa kita lihat gambarnya? Tidak. Suaranya bisa didengar? Bisa. Kita bisa melihat tulisan atau tidak kalau di radio? Tidak ya. Kalau iklan di radio hanya bisa kita dengar. Nah, itu adalah contoh-contoh iklan media elektronik. Nah, untuk iklan berdasarkan media, anak-anak sudah jelas atau belum? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan mengenai iklan berdasarkan media? Tidak? Nah, jangan loyo ya, semangat, yang semangat belajarnya. Semangat? Jangan loyo. Sudah sarapan semua? Sarapan semua? Ya, jangan loyo, ya. Belajar itu yang semangat. Nah, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan organ pencernaan. Guru punya 2 gambar ya. Gambar apa itu? Gambar apa ini? Telur ya. Telur ada apanya itu? Ada lalatnya. Bagaimana ya kalau gambar telur ada lalatnya? Enak atau tidak? Tidak. Iya ya tidak. Walaupun itu makanannya enak, tapi kok ada lalatnya ya? Kalau kita makan makanan yang sudah dihinggapi lalat, kira-kira bagaimana ya? Sakit perut. Sakit perut? Pernah seperti itu? Pernah ya? Iya. Kalau makanan yang kita makan sudah dihinggapi lalat, itu makanannya menjadi kurang higienis, kurang bersih ya. Bisa saja lalatnya bertelur pada makanan itu ya, dan membuat perut kita menjadi sakit. Pernah sakit perut? Pernah. Bagaimana rasanya? Sakit. Sakit, tidak enak ya? Yang selanjutnya itu gambar apa? Bakso pedas. Bakso pedas. Kalian suka bakso? Suka. Suka? Suka. Kalian suka makan bakso? Kalian suka pedas? Suka. Kalau gambarnya seperti itu banyak cabai, kira-kira bagaimana? Kalian pernah makan bakso yang terlalu banyak sambal? Itu bagaimana? Perutnya bagaimana? Sakit ya. Kadang kita perutnya sakit sampai kita diare ya, muntah-muntah. Kemudian ada yang sakit mahnya kambuh gara-gara makan makanan yang terlalu pedas. Iya. Nah, tadi dari gambar yang pertama itu ada makanan yang dihinggapi lalat, kemudian
kemudian makanan yang terlalu pedas, itu bisa berpengaruh terhadap organ pencernaan manusia. Keduanya bisa terpengaruh. Kalau makanan kotor juga bisa membuat perut kita sakit, dan juga makanan yang terlalu pedas juga bisa membuat perut kita sakit seperti diare. Nah, kita akan belajar tentang gangguan alat-alat pencernaan manusia. Apa saja ya gangguan alat-alat pencernaan itu? Nah, yang pertama, gangguan alat pencernaan manusia itu ada apa ya? Ada mah. Kalian pernah sakit mah? Pernah? Iya. Ada yang tidak pernah, alhamdulillah nggih, berarti sehat. Nah, yang punya penyakit mah itu apa? Penyakit menyerang lambung ya guys ya. Iya. Mah itu penyakit yang menyerang lambung, sedangkan lambung itu merupakan organ pencernaan. Iya, salah satu organ pencernaan yaitu lambung. Mah itu adalah penyakit yang menyerang lambung manusia. Disebutkan oleh apa? Penyakit mah itu apa? Disebabkan oleh apa? Disebabkan adanya luka. Ya, adanya luka di lambung manusia, di lambung kita. Jadinya terjadi penyakit mah. Itu adalah tentang penyakit emah ya, bisa menyebabkan sakit, mual, dan juga perih ya. Lambung kita terasa perih, itu karena di lambung ada luka. Kira-kira kok bisa ya lambung kita luka? Itu gambar lambung ya. Ya, ini lambung yang terkena penyakit mah. Ini lambung yang sehat, ini lambung yang terkena penyakit mah karena ada luka atau peradangan. Itu bisa menyebabkan sakit, mual, dan juga perih pada perut. Kira-kira apa ya penyebab penyakit mah itu? Penyebabnya apa? Makannya tidak teratur. Betul, makannya tidak teratur. Kalian makan berapa kali sehari? 3 kali. 3 ya. Makannya 3 kali, pagi, Siang, iya, malam ya, atau sore ya. Nah, kalau kalian makannya tidak teratur, seharusnya kalian makan itu 3 kali sehari. Kalian makan 1 kali sehari. Bagaimana dengan lambung kita? Ya, jelas lambung kita yang seharusnya mendapat asupan makanan 3 kali sehari, kok makannya cuma 1 kali ya. Nah, di sana bisa terjadi luka ataupun peradangan, sehingga kita akan merasakan mual, nyeri perut ya, sakit perut, lambung kita menjadi sakit karena ada lukanya. Kita menjadi mual, itu adalah penyebab dari sakit mah ya. Kemudian apalagi penyebabnya ya? konsumsi obat-obatan tertentu. Konsumsi obat-obat tertentu, obat-obat berbahaya juga bisa menyebabkan sakit mah ya. Kemudian bagaimana cara kita mengobatinya? Konsumsi obat yang mengandung antibiotik dan antasida. Kalau kita sudah terkena penyakit mah, biasanya kita pergi ke dokter ya untuk memeriksakan kondisi kita. Di dokter biasanya diberikan antibiotik dan obat antasida, yaitu obat untuk penyakit mah. Nah, itu penyakit mah. Bisa dimengerti? Bisa. Kita lanjutkan ke gangguan yang kedua, gangguan alat pencernaan yang kedua, yaitu diare. Pernah
Pernah diare? Pernah. Mungkin setiap orang pernah ya merasakan penyakit diare. Penyakit diare itu adalah penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh adanya infeksi pada kolon. Kolon itu adalah usus besar. Iya, pada usus besar kita terjadi infeksi. Infeksinya itu bisa disebabkan karena adanya virus, adanya bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita, yakni usus besar. Kita bisa diare. Seperti tadi, makanan yang dihinggapi lalat kotor ataupun makanan yang terlalu pedas bisa juga menyebabkan diare. Ya, diare itu gejalanya seperti apa? Kalau kalian diare, gejalanya seperti apa? Mbak Zara? Pernah diare? Iya. Seperti apa gejalanya Mbak Zara? Coba ceritakan. Sakit perut, kemudian apa lagi? Apa ya? Yang lain mungkin bisa? Mbak Febriana, Mbak Kesia, pernah diare? Iya. Gejalanya seperti apa sih? Kalau orang diare itu gejalanya seperti apa? Sakit perut, iya. Iya, diare, iya, mencret, apa ya? Tinjanya encer ya. Sakit perut, kemudian tinjanya encer. Kemudian mulas ya. Kita kalau terkena diare pasti bolak-balik ke kamar mandi ya atau WC karena tinjanya encer berupa cairan. Kemudian kita juga mual, muntah, akhirnya kita lemas. Iya apa tidak? Iya, kalau kita bolak-balik ke WC, buang air besar, perut kita mulas, kita mual, kita muntah, menjadikan tubuh kita lemas karena kita kehilangan banyak cairan ya. Kita makan, langsung kita ingin ke belakang, ke WC karena perut kita sedang terjadi diare. Kira-kira penyebabnya apa? Kok bisa diare ya? Infeksi pada kolon. Iya. Tadi infeksi pada kolon ya, betul ya. Infeksi pada saluran usus besar ya, saluran pencernaan yakni usus besar. Bisa juga Pak adanya alergi makanan, bisa alergi makanan. Bisa juga tadi ya makanan yang kotor atau kurang bersih. Kemudian bisa jadi makanan yang terlalu pedas. Ya, betul sekali. Itu adalah penyebab dari diare. Kalau kalian terkena diare, kira-kira apa cara mengatasinya? Istirahat dan banyak minum air putih. Iya, karena kalian nyaman atau tidak kalau terkena diare? Tidak ya, tidak nyaman. Kita harus bolak-balik ke WC, mulas, muntah, mual ya. Itu menjadikan kita tidak nyaman. Cara mengatasinya, kalian harus istirahat ya. Istirahat yang cukup dan juga banyak minum air putih. Kenapa kok harus banyak minum air putih? Karena kita kehilangan cairan. Kalau kita diare itu kehilangan cairan. Ya apa tidak? Iya, kita kehilangan cairan. Makanya kita harus minum air putih yang cukup ya. Itu tentang diare. Jelas? Gangguan yang selanjutnya adalah radang usus buntu. Radang usus buntu atau
bisa berupa tinja yang mengeras, kotoran yang mengeras, kemudian ataupun zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh seperti biji-bijian. Itu apendisitis. Di sana kalian bisa melihat ini usus buntu normal. Yang sebelah sini adalah usus buntu yang terkena radang atau peradangan, yang mengalami peradangan ya. Ini yang normal seperti ini dan yang mengalami peradangan seperti ini. Itu gambarnya radang usus buntu karena adanya penyumbatan. Penyumbatan itu bisa karena adanya tinja yang mengeras. Pernah seperti itu? Kalian merasakan apa ya? Ingin buang air besar tapi keras. Pernah atau tidak? Pernah ya? Iya. Jangan anggap sepele seperti itu, ya. Makanya kalian harus banyak makan makanan yang berserat. Seperti apa sih gejala dari radang usus buntu atau apendisitis? Tidak bisa kentut. Iya. Kalau kita tidak bisa kentut, otomatis perut kita terasa kembung, ya apa tidak? Iya. Wong kita tidak bisa kentut, perut kita jadi terasa kembung. Kemudian apa lagi gejalanya? Demam. Kita demam. Kalau kita demam, kemudian kita tidak bisa kentut, perut kita kembung. Iya. Kita juga tentunya karena kembung tidak enak makan ya, nafsu makannya berkurang. Aduh, ini perutnya kembung, tidak bisa kentut, otomatis kita juga tidak enak makan. Nafsu makan terhadap makanan berkurang ya. Itu adalah gejala dari apa? Radang usus buntu atau apendisitis. Kemudian penyebabnya apa ya? Penyebab dari bakteri, bisa dari bakteri, bisa karena penyumbatan. Iya, penyumbatan tadi berupa tinja ataupun zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya berupa biji-bijian. Kalau kalian makan biji jambu, pernah jambu biji itu? Iya, ada beberapa kasus seperti itu. Sebabkan karena adanya biji jambu itu. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Mas Rifki, Mas Randy, kenapa? Perhatikan ya. Iya. Kalau kita sedang belajar, perhatikan ke depan apa yang guru jelaskan. Itu ya? Iya. Nanti mainannya ketika setelah pembelajaran selesai. Kita perhatikan dulu ke depan. Tadi apa ya? Gejala dari usus buntu? Apa ya Mas Devi? Gejalanya apa? Apa yang keras? Tinja jadi keras. Betul? Ya, apa ya tadi ya? Gejalanya? Gejala usus buntu atau radang usus buntu. Iya, tidak bisa kentut, demam, kehilangan nafsu makan, dan juga perut kembung. Nah, itu gejalanya. Mas Rifi dan Mas Randy jelas? Iya. Itu gejala usus buntu. Kemudian penyebabnya tadi bakteri dan juga penyumbatan. Penyumbatannya itu bisa disebabkan adanya tinja yang mengeras atau kotoran, dan juga bisa berupa zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Iya. Seperti biji-bijian. Nah, itu adalah materi dari gangguan alat pencernaan manusia.
Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Tadi Bu Guru sudah sampaikan materi bahasa Indonesia tentang iklan berdasarkan media dan muatan IPA tentang gangguan alat-alat pencernaan manusia. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, Bu Guru akan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Oke? Iya. Kelompok 1 terdiri dari Mbak Febriana, kemudian Mbak Kesya, Mas Izul dan Mas Dava. Bisa berkelompok di sini. Mejanya jadikan 1. Kalau tidak seperti ini, nah putar saja. Putar kursinya. Kemudian kelompok 2, Mbak Zahra, Mbak Alena, Mas Vivi dan Mas Rendika. Bisa berkelompok di sini. Silahkan. Sini, Mas Rendi sini. Karena ini berkelompok, jadi apa yang Bu Guru berikan atau tugas untuk kalian kerjakan bersama anggota kelompoknya, ya. Semua bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari Bu Guru, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan. Itu ada 2 lembar kerja peserta didik. Yang pertama itu lembar kerja untuk muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia, kalian melengkapi tabel. Kalian amati gambar iklan. Kenapa Mbak Sarah? Sudah? Nah, kalian melengkapi tabel dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, ya. Di situ ada berapa gambar iklan? Ada 3, ya. Kalian amati. Kalian tuliskan termasuk iklan apa, kemudian alasannya apa, begitu, ya? Ya. Itu untuk lembar kerja dari muatan bahasa Indonesia. Kalian bisa kerjakan dahulu lembar kerja yang pertama, lembar kerja 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Anggotanya siapa saja. Untuk LKPD yang pertama, bahasa Indonesia sudah. Bisa dilanjutkan ke LKPD yang kedua, yaitu untuk muatan IPA. Dibuka, ini yang dibaliknya adalah itu untuk muatan IPA. Nah, di sana kalian
pelajaran tentang apa itu penyakit MA dan penyakit diare ya. Di sana kalian membuat peta pikiran dari kedua gangguan organ pencernaan. Nah, bisa kalian tuliskan penyebabnya, gejalanya, ya. Kemudian cara mengatasinya. Silakan jangan lupa juga dituliskan nama anggota kelompoknya. Bu Guru beri waktu 5 menit. Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Ya. Ayo kerjakan bersama dengan anggota kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Nah, karena sudah selesai semua, silakan untuk bergantian salah satu dari anggota kelompok masing-masing untuk mempresentasikan di depan kelas. Dan yang lain yang tidak maju, dengarkan ya. Ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh anggota kelompok lain. Silakan untuk kelompok 1, Mbak Febriana. Mbak Febriana akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 1 juga dengarkan ya. Silakan Mbak Febriana. Media cetak, penggunaan tulisan dan gambar tidak bergerak. 2. Iklan media elektronik, penggunaan gambar bergerak, suara dan juga tulisan. 3. Iklan media cetak, penggunaan tulisan dan gambar tidak bergerak. Itu untuk muatan bahasa Indonesia ya. Untuk kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ya, bisa dilanjutkan ke LKPD yang kedua. Silakan. 1. Penjelasan penyakit yang menyerang lambung. Kurang keras? Ya, kurang keras Mbak Febriana. Penjelasan penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mual, perih pada perut. Penyebab makan tidak teratur, konsumsi obat-obat tertentu, gejala sakit mulas dan nyeri pada perut. Cara mengatasi konsumsi antibiotik dan antasida. Ya, itu untuk penyakit apa? Ma. Iya, itu untuk penyakit MA ya. Lanjutkan. 2. Diare. Penjelasan penyakit saluran pencernaan yang menyebabkan infeksi pada kolon, menyebab infeksi pada usus besar dan alergi makanan. Gejala perut kembung, tinja encer, mulas, mual dan muntah. Cara mengatasi beristirahat yang cukup dan banyak minum. Ya. Tadi untuk kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya ya. Tadi yang pertama itu tentang bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, dan kedua untuk muatan IPA. Dari apa yang disampaikan Mbak Febriana, ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 2, Tidak. ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sudah jelas? Tidak. Jelas. Kelompok 1 juga sudah paham ya? Iya. Boleh duduk kembali. Silakan bergantian dengan kelompok 2. Kelompok 2 yang ingin membacakan di depan siapa? Mbak Zahra? Iya, silakan, boleh.
dengar semuanya. Nah, ini untuk LKPD yang pertama. Iklan media cetak, penggunaan tulisan dan gambar tidak bergerak. Iklan media elektronik, penggunaan gambar bergerak, suara dan juga tulisan. Iklan media cetak, penggunaan tulisan dan gambar tidak bergerak. Itu untuk LKPD dari muatan bahasa Indonesia. Sudah jelas? Kelompok 1 dan anggota kelompok 2 jelas? Lanjutkan Mbak Sarah. Penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mual, perih pada perut. Penyebab makan tidak teratur, konsumsi obat-obatan tertentu. Cara mengatasi konsumsi antibiotik dan antiseptika. Gejala sakit, mual, perih pada perut. Ya, itu untuk penyakit lanjutkan. Diare, penyakit saluran pencernaan yang disebabkan infeksi pada kolon. Penyebab infeksi pada usus besar dan alergi makanan. Cara mengatasi beristirahat yang cukup dan banyak minum. Gejala perut kembung hingga encer, mual dan muntah. Iya. Nah, tadi kelompok 2 juga sudah diwakili oleh Mbak Zahra untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1, ada pertanyaan? Tidak. Untuk anggota kelompok 2 juga sudah jelas? Sudah? Ya, Mbak Zahra boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Anak-anak semua sudah hebat, ya. Sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik untuk 2 muatan pelajaran yakni bahasa Indonesia dan juga IPA ya. Untuk bahasa Indonesia kalian mengamati gambar-gambar iklan ya. Yang pertama itu ada gambar iklan media cetak. Kalau kenapa ya kalian bisa memilih iklan media cetak? Kelompok 2 dengarkan dulu ya. Iya. Gambar iklan yang pertama itu iklan media cetak. Alasannya apa? Karena apa itu? Penggunaan tulisan ya. Gambarnya juga tidak bergerak. Kemudian iklan yang kedua. Iklan media elektronik. Iya, itu iklan media elektronik. Kenapa kok kalian bisa menyebutkan di situ iklan media elektronik? Penggunaan gerak, suara dan juga tulisan. Iya, kenapa Mbak Ana? Gambarnya bergerak, kemudian ada tulisan dan juga suara. Kemudian iklan yang ketiga, apa itu? Iklan media cetak. Iklan media cetak. Kenapa kok kalian bisa menyebutkan itu adalah gambar iklan media cetak? Karena penggunaan tulisan dan gambarnya tidak bergerak. Sudah jelas nggih? Sudah. Nah, untuk muatan IPA-nya kalian juga sudah membuat peta pikiran dari penyakit MA dan juga penyakit diare ya. Untuk penyakit MA yaitu penyakit yang menyerang lambung disebabkan karena adanya luka atau peradangan. Gejala-gejalanya apa tadi? Sakit, mual, dan perih pada perut. Kemudian penyebabnya apa? Makan tidak teratur. Iya, penggunaan obat-obat tertentu. Cara mengatasinya? Konsumsi antibiotik dan antasida. Itu untuk penyakit. Nah, penyakit diare. Penyakit diare apa tadi? Penyakit saluran pencernaan
alergi makanan. Cara mengatasinya, Beristirahat yang cukup dan banyak minum. ya, istirahat yang cukup dan banyak minum. Ya. Nah, apa yang sudah kalian diskusikan bersama anggota sudah betul, sudah bagus. Ya, boleh dikumpulkan untuk ditebar kerja peserta didik. Kelompok 2, kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Sudah kembali ke tempat masing-masing. Nah, guru akan melanjutkan ke kegiatan yaitu mengerjakan soal evaluasi. Sudah siap? Sudah. Tadi untuk lembar kerja peserta didik kalian mengerjakan bersama dengan kelompok ya. Kalau soal evaluasi kalian kerjakan secara mandiri atau individu. Bukunya boleh ditutup. Sudah? Sudah siap ya? Guru akan bagikan soal evaluasi. Semua sudah terima soal evaluasi? Sudah. Ya, bisa mulai dikerjakan. Jangan lupa diberi nama, ya. Identitas kalian nama, kemudian kelas. Untuk soal evaluasi ada 10 nomor. 5 nomor untuk muatan bahasa Indonesia dan 5 nomor untuk muatan IPA. Kalian cukup memberikan tanda silang pada jawaban yang paling benar, yang kalian anggap paling benar. Guru beri waktu 7 menit. Kenapa? Mas ini nggak bawa pulpen? Iya. Dan kerjakan.
setelah ini Bu Guru akan koreksi ya. Semoga semuanya mendapatkan nilai 100 ya. Untuk itu kita tepuk hebat dulu karena anak-anak hari ini sudah hebat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian tadi sudah mengerjakan LKPD juga dan juga mengerjakan soal evaluasi. Tepuk hebat ya, yang semangat ya. Ya. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Keren. Sekali lagi yang semangat ya. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Keren. Ya, anak-anak itu keren semuanya ya, hebat-hebat semuanya. Sudah belajar dengan baik pada hari ini. Nah, kesimpulan dari kita belajar hari ini, pembelajaran hari ini apa sih ya? Kesimpulannya apa ya? Kita sudah belajar apa tadi? Iklan berdasarkan media. Ada iklan apa saja? Media cetak dan juga media elektronik ya. Ada iklan media cetak, ada iklan media elektronik. Contoh-contoh dari iklan media cetak apa saja? Poster, reklame, iklan garis. Iya, betul ya. Tadi bentuk-bentuk dari iklan media cetak itu ada poster, ada apa lagi Mbak Zahra? Ada apa saja? Ada poster, ada reklame, kemudian iklan garis ya. Itu iklan media cetak. Kemudian ada apa lagi? Iklan media elektronik. Kalau media elektronik kalian bisa menemui di mana? Atau menemukannya di mana? Di televisi, di radio, ya, iklan internet bisa di laptop, komputer ataupun HP. Itu ya. Tadi kalian juga sudah bisa membandingkan iklan media cetak dengan media elektronik. Kalau media cetak, iklan media cetak gambarnya bagaimana? Tidak bergerak. Terus apa lagi? Tidak ada suara. Apa lagi Mbak Kesia? Bisa dilihat berulang-ulang. Kalau iklan media elektronik, siapa yang bisa? Mas Dapat, iklan media elektronik bagaimana? Bisa bergerak. Apa ini yang bisa bergerak? Gambar dan tulisan. Kemudian hanya bisa dilihat sekali atau sekilas ya. Ya, sekilas saja. Tidak bisa dilihat secara berulang-ulang. Kemudian tadi untuk muatan IPA kita juga sudah belajar tentang gangguan alat-alat pencernaan manusia. Apa saja? Ya, terus diare, radang khusus buntu atau appendicitis. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas untuk materi bahasa ataupun materi IPA-nya? Silahkan. Sudah jelas? Jelas? Mas Rifi, ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Ya. Nah, anak-anakku, itu pembelajaran kita hari ini. Kita masih bertemu kembali di
pembelajaran esok ya. Kita masih belajar di tema 3 ya, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Anak-anakku, dari pembelajaran kita hari ini, kalian suka atau tidak? Suka? Senang? Kira-kira besok pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan? Yang seperti apa? Yang ada video? Iya? Iya. Ada gambar? Iya. Menarik atau tidak kira-kira kalau pembelajaran seperti itu? Menarik. Pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik. Kalian tertarik? Iya, tertarik. Ada apa sih? Kalian kok bisa tertarik? Kenapa kira-kira? Apa yang membuat kalian tertarik? Membuat menarik? Apa kira-kira? Apa tadi? Penyajian video ya? Iya. Kalian pasti tertarik karena di sana ada video, ada gambar-gambar. Iya? Iya. Nah, besok juga kita akan belajar di tema yang ketiga ya, masih di tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Iya, pembelajaran yang kedua masih di tema 3, subtema yang kedua dan pembelajaran yang kedua tentang jenis-jenis dan pedoman kebahasaan dan juga properti tari. Wah, tentunya besok menarik ya, karena ada jenis-jenis dan pedoman kebahasaan materinya dan juga properti tari. Itu materi untuk esok hari ini. Kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar agar kalian ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Kalian sudah belajar hari ini dengan penuh semangat. Guru ingatkan lagi tetap apa ya? 3M. Melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita masih di masa pandemi, kita harus melaksanakan 3M. Nah, untuk itu sebelum berdoa, silakan alat tulis bukunya dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Ya, dilihat di laci, barangkali ada yang tertinggal. Sudah semua? Sudah. Ya, terima kasih anak-anakku sudah belajar hari ini, ya. Nah, untuk itu sebelum kalian pulang berdoa terlebih dahulu. Mas Rifi silakan dipimpin untuk berdoa. Yang lain sudah sikap berdoa seperti apa? Nah, ya silakan Mas Rifi. Hati-hati di jalan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Guru mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak bergantian keluar dari baris yang paling timur, tengah dan silakan.
jalan. Demikian praktik pembelajaran dari kami di kelas 5 tema 3 subtema 2. Untuk memenuhi tugas PPL 3 PTG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 di LPTK Universitas Hamzah. Terima kasih. Bunga mawar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.